Oke, baik. Kita bertemu lagi ya dengan saya, Rindu Alri, di Bincang ITDA. Di sini kali ini kita sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi dan kita semua sudah divaksin di sini, jadi kita akan mohon izin untuk melepas masker seperti dahulu ya. Oke, baik. Jadi di sini kita bertemu kembali dengan Bapak Suyit Madi. Selamat pagi Pak, selamat datang. Kita ketemu lagi ya Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini Bapak Suyit Madi dengan saya akan membicarakan tentang lanjutan dari yang kemarin ya Bapak ya. Kita kemarin berbicara tentang bagaimana atau mengapa pesawat bisa terbang ya Bapak ya. Betul. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang adanya gaya angkat gitu ya Bapak secara umum. Nah, sekarang kita akan lebih teknis Sobat Dirga ya. Jadi kita akan langsung ke bagian yang membuat gaya angkat tersebut ada atau membantu proses gaya angkat tersebut ya Bapak, yaitu dinamakan high lift devices. High lift devices. Ya. Adanya di mana Bapak, itu di bagian part pesawat yang mana ya Bapak ya? Saya contohkan yang pesawat besar sekalian ya. Oh siap. Jadi adanya itu di trailing edge. Trailing edge itu bagian belakang, paling belakang dari sayap ya. Oh berarti di bagian sayap ya Bapak ya? Makanya disebut trailing edge flap ya. Kemudian di bagian depan. Oh ada di belakang dan depan. Saya contohkan yang Boeing 747 pesawat siap. Yang pesawat jumbo itu ya, super jumbo itu ya. Jadi yang inboard maksudnya yang dekat dengan badan pesawat, kiri kanan maksudnya, harus simetris ini ya. Itu yang kita sebut dengan leading edge flap. Leading edge itu maksudnya bagian depan. Bagian sayap, depan, itu Bapak, leading siap. edge. Nah, flapnya kita sebut leading edge flap. Kemudian flap itu yang apa Bapak kira-kira? Flap itu sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Siap. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kepak sayap, tapi tidak populer lah. Oh, gitu. Kita lebih happy menyebut flap gitu ya. Oh gitu. Jadi flap itu lebih dikenal dalam bahasa teknik pesawat kalau gitu. Kepak sayap itu kalau di burung kan dia bisa bergerak gitu ya Pak. Ya, mungkin flap itu bisa bergerak gitu Pak bisa nanti. Bergerak. Ya oh, memang dia bisa extended itu maksudnya dikeluarkan ya, bisa dipanjangkan, bisa dijulurkan, tapi bisa di-retract, itu maksudnya ditarik ke belakang menjadi satu dengan bangunan sayap gitu loh. Mungkin itu juga pernah dilihat ya Bapak ya, mungkin para Sobat Dirga yang duduknya di dekat jendela yang dekat pesawat tuh bisa terlihat nggak Bapak waktu proses itu? Persis, jadi kalau kita duduk di dekat jendela yang dekat di pesawat sayapnya itu ya Bapak, itu fenomena terjadi saat pesawat melakukan pendekatan untuk pendaratan. Nah itu ada yang dijulurkan waktu di bagian landing belakang. Itu ya Bapak, siap. Dijulurkan atau waktu mau take off. Oh take off itu juga ada Bapak? Juga tapi kecil ya. Oh, defleksinya kecil ya. Nah, kalau kita di depan sayap akan melihat juga itu leading edge flap sama slide sama slot. Yang di bagian depan ya Bapak, siap. Tapi kalau dari belakang kelihatannya nggak kelihatan gitu ya. Oh siap. Kalau di pas pintu darurat atau jendela darurat itu bisa melihat dua-duanya. Oh, tambah bisa Cuma memang tidak Bapak, terlalu jelas ya. Jadi leading edge flap waktu mau landing itu dioperasikan sama trailing edge flap itu kelihatan sekali. Baik, jadi mungkin nanti kalau Sobat Dirga yang penasaran nih gimana sih prosesnya itu ya Bapak ya, nanti Sobat Dirga bisa lihat kalau pas naik pesawat, pilihlah yang dekat jendela, yang dekat sayap ya Bapak ya, nanti bisa dilihat prosesnya itu bergeraknya si flapnya tadi ya Bapak ya, nanti betul. Biar bisa membuktikan ya Bapak ya, apakah memang bergerak. Ini contohnya ya Bapak ya, ini gambar dari pesawat di sayapnya itu Bapak. Ini pesawat super jumbo ya, Boeing 747. Nah ini yang di sini adalah ini. Oh, yang di bawah itu. Itu adalah leading edge flap. Ini full flap ini sehingga kelihatan sekali ya. Di sini ada celah yang kita sebut dengan slot ya. 1, 2, 3. Siap. Ada celah yang di bagian itu Bapak. Leading edge flap yang ini. Oh, yang di depan. Ya, tentu saja simetris ya. Ini turun, nampak turun ya. Ya, agak beda dengan sayapnya ya Bapak ya. Ini kalau dalam kondisi biasa ini nyatu ini, jadi nggak ada bedanya. Jadi nggak terlihat ya Bapak kalau memang belum difungsikan menjadi satu dengan sayap, jadi nggak bisa dibedakan. Siap, nggak bisa dibedakan. Terus di sini adalah yang kita sebut sled dan slot yang di outboard sini ya. Sama di sini. Kok nggak aneh ya? Mungkin di scroll Bapak ke bawah. Oh enggak, ininya apa untuk nunjuk ininya. Oh ini ya, tadi. Jadi pakai bolpen Bapak di sini mungkin, sama di sini. Oh siap. Ya, itu dua ya Bapak. Ada secara hidrolis ada bidang lengkung memanjang gitu dikeluarkan dari distractornya sayap gitu ya. Siap. Kemudian ada celah
sepanjang antara ini ada celah, ada jarak, ada gap gitu ya. Gap itu berguna sekali. Nanti bisa kita bicarakan lah gunanya untuk apa gitu ya. Itu yang disebut dengan slat dan slot, slat and slot. Slat itu bidang lengkungnya itu, sedangkan slot itu bahasa celah ya. Celahnya, Bapak. Celah ya. Jadi itu makanya disebut slat and slot. Jadi itu dia, sangat berguna sekali. Dia itu ya harus berpasangan ya Bapak ya. Mungkin kalau kita lihat lebih jelas ya, ini trailing edge flap ya. Lebih dekat ya Bapak ya. Jadi ini kita lihat ini sudah full flap ini ya. Ini mau landing. Kalau landing itu full flap ya. Sudah kita keluar lihat, semua ya Bapak ya. Sudah kita siap lihat landing. Ini bisa sampai 40 derajat lah gitu ya. Ini ada 3 segmen ya. 1, 2, 3. Tuh di sini ada celah. Celah ini sangat berguna ini. Gunanya apa Pak kira-kira Pak? Atau nanti aja ya. Gitu. Nanti ya Sobat Dirga kita tunggu. Jadi nanti Sobat Dirga ini harus ngikutin sampai akhir ya Bapak ya, biar tahu apa kegunaan dari celah tadi ya Bapak. Lamanya paling 2 hari lah. Terus ini yang ini flap juga ya. Ini yang outboard, ini yang inboard gitu ya. Ini 3 segmen, ada celah-celahnya ini ya. Semuanya ada celahnya ya, Bapak ya. Itu ya. Itu yang trailing edge flap ya, disebut trailing flap jenis polar ya. Jenis polar itu jenis yang bisa diselorokan ke bawah. Luar ya, keluar sehingga nantinya menambah luas lah gitu ya. Sayapnya tambah banyak. Kalau trailing itu maksudnya apa Pak? Trailing itu bagian belakang dari sayap ya. Ini trailing, ini leading. Siap. Namanya leading itu kan duluan di depan. Gitu ya. Kayak orang lead itu kan pemimpin di depan saya ya. Saya main Bapak tenis leading terhadap Mbak Rindu gitu loh. Maksudnya saya menang gitu loh. Di depannya ya, Pak. Tapi kalau trailing kalah nggak tahu itu. Beda lagi kali ya. Oke, ya, di bagian itu sayap yang di belakang. Nah ini yang kok nggak turun. Ini yang nampak turun ya. Ini iya itu. Ini nampak turun. Ini yang kita sebut leading edge flap. Letaknya di leading. Di leading edge ya. Edge itu sisi leading depan ya gitu ya. Terus kemudian ini yang slat dan slot. Nah ini. Meskipun ini ya. Ini kita lihat ini bidang lengkung ini. Iya. Dengan hidrolis dia dikeluarkan dari basic structure-nya. Kemudian ada celah ya. Pada saat normal ini kayak gini. Ya, kayak ini nih. Belum dikeluarkan ya, Bapak. Ini jadi satu dengan sayap, ya kan? Tapi pada waktu Bapak dikeluarkan, ini slotnya ini ada celah, ya, ada celah. Jadi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, apa ini? Ini sayap pesawat, Bapak, kita tahu. Tapi ada warna-warna di situ, Bapak. Ini untuk mengetahui letaknya tadi di mana gitu ya. Siap. Jadi ini saya sekali lagi ini Boeing 747, engine-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4-nya di sana. Ini fuselage. Ini separuh sayap Bapak ya kita lihat. Trailing edge. Ya berarti ini ya, berarti yang warnanya hijau ini yang ini disebut apa di sini? Tri-slotted inner flap karena letaknya di dalam, maksudnya dekat dengan badan. Dekat dengan badan, ya. Siap. Tri-slotted maksudnya ada 3 celah tadi itu. Yang celah tadi ya, makanya disebut tri-slotted. Ini penjelasannya lugas banget ini ya. Itu yang di sini outboard. Ini yang 8 ini ya. Yang ini ya. Itu tri-slotted outer flap juga. Terus ini 5 kita lihat di sini Kruger flap. Kruger flap itu leading edge flap. Itu yang menemukan Mas Kruger lah kira-kira kayak gitu. Saya nggak tahu, orang Jerman kalau nggak salah ya. Gitu. Mungkin kalau kita nanti menemukan sesuatu Sujit mati flap. Itu. Nanti Pak insya Allah semoga bisa ya Bapak ya. Di 2050 lah. Amin. Jadi mungkin itu 2050 kita di mana gitu. Jadi Kruger itu nama orang yang menemukan flap tadi. Terus yang terakhir ini 6 itu adalah slot dan slat. Memang di sini hanya dikatakan slat karena slotnya itu celah tadi nggak disebutkan. Sini cuma bidangnya aja lah. Bidangnya kira-kira itu sebenarnya namanya slat. Nanti kalau dia kebuka baru ada slotnya. Ya gitu. Kalau pas ditutup, pas ditarik, slotnya hilang, tinggal slat karena nempel ya. Nah itu. Ini Mbak Rindu pinter sekali ya. Nah ini jenis leading edge flap ini. Siap. Ini bersemayam di dalam sayap itu ya Bapak, gimana biar dia bisa muncul jadi keluar satu, gitu ya jadi Bapak satu dengan sayap ya, nggak ada bedanya lah. Ini leading edge sayapnya ini. Ketika setelah keluarkan kayak gini nih ya. Siap. Nambahnya luas dan lebih camber, membuat sayap itu lebih lengkung gitu ya. Jadi yang tadinya lengkungnya dikit dengan ini turun menjadi lebih lengkung di luar ya, di depan maksudnya ya. Ini Kruger flap seperti ini. Ada lagi jenisnya untuk leading edge flap ya. Nah ini variable camber ya, variable camber. Mana ini?
Oke, jadi kok nggak mau? Kok gini? Terus ini? dia berjalannya dengan cepat sekali ya Bapak ya. Siap. Ya, oke. Jadi sayapnya itu tambah panjang, tambah luas. Tambah luas dan tambah camber, tambah lengkung ya. Tambah melengkung ya, karena dia emang melengkungnya ke bawah ya Bapak ya tadi ya. Ya, jadi ini ya tadi yang variabel camber itu salah satu jenis lagi. Ya ini lebih efisien ini karena nambah lengkungnya lebih banyak, nambah luasnya lebih banyak dan di sisi smooth. Ya, permukaannya jadi smooth. Nggak ada. Ya, smooth nyangkrang atau smooth hitam nggak tahu. Pokoknya smooth itu rata halus smooth gitu. Smooth rata nggak ada streamline ya gitu. Jadi angin itu demen sekali lewat di situ. Gitu. Gitu ya, Bapak. Demen yang smooth ya Bapak. Ya gitu. Ya kalau oke. Jadi itulah yang kita sebut dengan high lift devices tadi itu, dan itu yang paling komplit di Boeing 747. Kalau pesawat kecil tidak mesti semuanya. Tapi apakah semua pesawat tuh harus punya high lift devices? Bapak? Iya. Gitu Bapak? Iya. Kalau pamannya enggak, dia apa Pak efeknya gitu Pak? Sekarang gini, kita untuk menjawab Mbak Rindu tadi itu, kita harus kembali kemarin ya tentang gimana terjadinya lift itu gunanya untuk mengimbangi berat. Siap, biar terbang. Jadi kalau pesawat tuh bergerak straight line level itu maksudnya bergerak dengan kecepatan konstan dan ketinggiannya juga konstan, tidak turun, tidak naik ya. Siap. Juga bergerak lurus, jadi tidak dalam turning atau membelok gitu. Kayak gini gaya-gayanya. Jadi ini lift untuk mengimbangi berat, kemudian ada thrust yang dihasilkan oleh engine untuk mengimbangi drag, karena reaksi dengan udara itu akan menimbulkan gaya hambat gitu ya. Siap. Yang kemarin ya Bapak. Ya nanti soal drag mungkin kita bicarakan lah. Next time ya Bapak. Setahun lagi 2022. Sekarang 2021 kan. Iya, berapa jam lagi tuh Pak habis ini ya Bapak. Siap. Ya. Nah, tapi sebentar. Perlu diketahui bahwa nah ini ya. Tadi itu kapan high lift devices digunakan ya. Jadi kita kembali ke rumus lift. Kemarin sudah kita singgung ya. Lift sama dengan setengah rho V kuadrat S CL. CL itu satu istilah ya. Tidak boleh dipisah-pisah C sama L, tapi CL artinya adalah koefisien lift. S ini adalah luas permukaan sayap. Sedangkan V vektor ini adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Kecepatannya dikuadratkan. Jadi dengan rumus ini, karena kecepatan ini dikuadratkan, maka yang paling dominan mempengaruhi lift itu adalah kecepatan. Karena jadi, 2 kali lipat ya apalagi Bapak, kecepatan itu besarannya tinggi dibanding dengan CL. Kalau S memang besar juga, tapi kan tidak dikuadratkan. Jadi P yang paling dominan ya. Wah, ngobrol sama dosen matematik itu langsung nyandak sekali gitu. Lah, rho kita lebih baik kita kesampingkan lah. Rho itu karena standar ya Bapak. Ya sudah sunatullah lah gitu. Jadi sudah nggak bisa diubah. Kalau direkayasa itu tidak terlalu tidak gampang gitu loh ya. Nah, yang direkayasa adalah S sama CL. Dalam arti apa? V, kecepatan itu pesawat kan tidak mesti harus kecepatannya tinggi. Ya gitu. Iya, kalau tinggi terus kan nggak bisa cruising level, Bapak, pada saat cruising level itu tinggi. Tapi pada waktu mau take off, pada saat dia habis lari baru ini ya Bapak ya, start di ujung landasan itu kecepatannya berapa itu? Waduh, berapa ya Bapak ya? Pada saat di ujung landasan baru mau start take off, kecepatannya nol kan, mau dia diem, liftnya ya nggak ada. Iya, masih di sini ya Bapak. Setelah itu baru ada, terus laju kecepatannya naik gitu ya. Siap, itu baru terus naik gitu. Nah, kapan dia bisa airborne, bisa meninggalkan airborne itu maksudnya landasan pacunya lahir gitu, di udara ya. Maksudnya kalau naik gitu ya Bapak. Kalau roda pesawat sudah tidak di darat lagi, sudah tidak ngambah lemah lah kalau bahasa Jawa itu. Nah, itulah disebut airborne. Itu kapan? Kalau lift ini lebih besar dari weight-nya, lebih besar dari beratnya. Padahal dia di satu sisi, loh, Bapak. Nah ya, tapi di satu sisi kecepatannya kan masih rendah karena baru take off, baru membangun kecepatan gitu, sedikit demi sedikit. Nggak bisa langsung kenceng ya Bapak. Nah, iya. Nah, oleh karena itulah gimana caranya lift itu bisa mengangkat berat pada saat kecepatannya rendah. Itu masalah yang harus Nah, inilah yang harus jawabannya tadi itu. Maka diciptakan high lift devices tadi itu. Begitu Sobat Dirga ya. High lift devices itu hanya untuk low speed performance. Jadi performance pesawat pada kecepatan yang rendah. Siap, Bapak. Kapan kecepatan rendah?
take off dan landing. Utamanya itu. Tapi kalau pesawat militer ada lagi misalnya mau dropping pasukan misalnya. Ya, itu kan jadi harus diperlambat gitu. Iya, biar tapi pasukannya bisa jatuh. Itu pesawat militer udah biarin aja lah. Ya, kita bicara yang ini aja. Kita yang umum dulu ya Bapak ya. Aja, ya. Jadi high lift devices itu hanya untuk 2 kali kesempatan ya Bapak? Iya, pada saat performance low speed performance atau performance pesawat pada kecepatan rendah itu dibutuhkan. Biasanya pada waktu take off dan landing. Iya, karena landing butuh kecepatan rendah. Kalau kecepatannya tinggi gimana? Pilot mau menyentuhkan roda pesawat dengan halus ya di landasan gitu kalau kecepatannya tinggi gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu ini akhirnya ini ya jadi ini pesawat take off kemudian ini pesawat landing ya. Jadi makanya Bapak ini kan sebenarnya kadang Sobat Dirga itu juga pada penasaran ya juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Suyud ya gimana caranya pesawat kalau berangkat padahal dia masih baru mulai lari nih gitu baru mulai kecepatannya masih rendah tapi bisa langsung ngangkat. Ternyata ada ini ya Bapak yang membantu jadi gitu kalau prosesnya. Katakanlah misalnya kalau flapless, ini ada gambarnya nih ya, ada gambarnya nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang mau ini kalau gitu take off dengan flap, ini di sini sudah airborne ya. Tapi kalau no flap, tidak ada flap, jauh lagi itu di sana. Butuh landasan pacu yang lebih panjang. Jadi itu. Jadi itu yang kedua juga kalau kecepatan terlalu tinggi baru airborne, roda pesawat kan mesake gitu loh. Putaran tinggi kan mesake gitu. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu tinggi-tinggi sudah airborne gitu loh. Kalau udah airborne kan namanya roda pesawat itu kan istirahat gitu ya. Langsung masuk rumahnya, tiduran di situ ya. Nanti pada waktu mau landing baru dibangunin. Bangun-bangun baru dikeluarin. Gitu. Itu ya. Demikian juga pada waktu landing. Ini bisa dilihat ya. Pada waktu landing ini kalau pakai flap ini sudah stop di sini ini. Tapi kalau no flap lebih jauh lagi. Sehingga dibutuhkan landasan panjang landasan yang lebih panjang lah gitu lah. Jadi ini bisa membantu juga untuk penghematan ya Sobat Dirga. Maksudnya dari sisi lahan yang digunakan oleh bandara itu jadi nggak terlalu panjang ya Bapak. Lah iya. Kadang kan ada beberapa bandara itu yang nggak bisa memberikan landasan pacu yang panjang banget ya Bapak ya karena keterbatasan tempat ya Bapak ya. Ya tanah mahal ya. Jadi mungkin ini devices ini juga berpengaruhnya banyak ya Bapak selain fungsinya tadi ternyata ke ekonomi juga ya Bapak untuk landasan pacu gitu juga dan Bapak. Juga ini ya tadi itu menjadikan inilah ya tadi itu ya kita menghindari adanya putaran roda yang terlalu sering atau terlalu lama yang terlalu gitu, tinggi ya terlalu tinggi itu kan bisa berpotensi terhadap kerusakan bisa juga ya Bapak ya nanti itu sampai ekstrimnya mungkin ban meletus ya karena saking tingginya gitu ya Kak. Saking seringnya dia kenceng itu ya jadi seperti itu ya. Nah ini ya Bapak yang akan kita pelajari di teknik dirgantara atau di teknik mesin tapi hubungannya sama pesawat terbang ya Bapak ya ini selalu diajarkan lah kayak gini karena ini dasar ya Bapak ya siap. Nah terus ini ya, jadi lebih praktis lagi kalau kita menggunakan rumus tadi lift sama dengan setengah rho V kuadrat SCL ya. Saya tadi sudah bilang yang dikelola, maksudnya yang direkayasa itu adalah S sama CL ya. Kalau rho nggak usah lah gitu loh. Nah kalau kita persamaan ini kalau kita sederhanakan untuk mencari kecepatan itu sama dengan akar 2L per rho SCL lah gitu ya. Nanti Sobat Dirga ini nanya Pak, gimana dari V jadinya dari L keluar V. Nah ini kalian harus lakukan namanya metode manipulasi di matematika. Kalau saya ngomong ya Bapak ya, kita cari V-nya gitu ya Bapak ya. Saya diskusi sama dosen matematik lebih baik give up lah gitu loh. Ya, nah ini ada istilah V-stall ya, kecepatan stall. Kecepatan stall itu maksudnya kecepatan yang nggak boleh kurang dari itu ya. Kalau kurang dari itu pesawat akan stall, batas minimum yang nggak boleh dilampaui. Jadi harus di atas itu. Nah, V-stall itu dengan ini ya, dengan rumus ini yang diturunkan 2L rho SCL max. CL max itu maksudnya koefisien lift yang maksimum. Nah, inilah yang diupayakan oleh high lift devices itu supaya mendapatkan CL max setinggi mungkin dan juga S
paling besar. Seluas mungkin. Jadi mungkin. S tadi kan permukaan luas permukaan. Siap. Lah tadi itu kan saya nyebutkan polar flap ya. Polar flap yang tadi itu yang menjulur ke belakang itu ya, kan tambahan S itu. Ya, tambahan penampangnya tambahan ya Bapak. S. Nah, kalau penyebut harganya bertambah, harga P gimana? Tambah kecil kan? Tambah kecil, karena pembaginya besar. Ya kan? Benar, juga kalau CL Max tambah besar, jadi tambah kecil lagi. Artinya apa? Pesawat itu pada waktu take off atau pada waktu landing dengan kecepatan kecil pun aman, tidak akan stall gitu loh. Itu ya Pak, itu tujuannya. Nah ya, sehingga pada waktu take off pada kecepatan yang masih rendah angkat gitu. Rotate langsung airborne gitu. Aman gitu loh. Tapi kalau kecepatannya kurang dari ini angkat ya boleh mungkin naik tapi langsung stall gitu loh. Stall pada ketinggian yang sangat-sangat rendah ya Pak. Wah itu berbahaya sekali lah. Itu kadang Pak ada pengalaman Pak. Mungkin para sobat dirgaya juga ya Bapak ya. Kadang kalau kita naik pesawat itu mesti biasanya tuh takut di waktu take off Bapak. Biasanya banyak yang merem, bener nggak ya? Biasanya kayak gitu ya Bapak ya. Kadang takut ya. Itu terus kadang ada pesawatnya itu mungkin tergantung pilotnya ya Bapak. Kayak agak turun dikit itu gimana Pak? Apakah pengaruh dari sini Bapak? Kayak ngerasanya ya Bapak ya, kita kayak serut kayak turun dikit gitu. Iya. Kalau menurut statistik sebenarnya kecelakaan pesawat itu tertinggi pada waktu landing ya. Jadi, gitu Bapak. Kalau take off tuh lebih aman gitu ya Bapak ya. Take off nomor 2 lah gitu ya. Nomor 2 setelah landingnya. Saya agak lupa persentasenya itu ya. Tapi yang jelas landing itu lebih berisiko gitu ya. Kalau kita cari banyak accident itu rata-rata banyak terjadi pada saat landing gitu. Karena apa? Ya ini ketinggian kritis ya. Termasuk take off itu kan ketinggian kritis. Kalau ada apa-apa, pilot untuk melakukan recovery itu kesempatannya pendek gitu. Karena saya kemarin cerita tentang mesin 44 mesin mati karena keselak abu gunung Galunggung Bapak. Itu ketinggian 36.000 kaki atau 11 kilometer ke sana lah gitu. Masih banyak waktu untuk berpikir untuk melakukan recovery itu. Tapi kalau ketinggiannya rendah ya tiba-tiba ada apa-apa itu kemungkinannya waktu untuk recovery itu kecil banget karena sudah begitu dekat dengan tanah lah gitu ya. Jadi sebetulnya itu mungkin psikologis saja ya. Iya, makanya apalagi orang-orang yang aerofobia, maksudnya fobia terhadap ketinggian itu mungkin Terus kalau merasa agak terganggu dengan turbulen ya biasanya karena turbulensi itu memang di bawah gitu ya. Bapak. Jadi kalau misalnya banyak awan itu kan itu banyak kayak emang agak turun banyak gitu downdraft, updraft itu biasalah kita agak bumping dikit gitu itu ya memang terjadi. Tapi kalau sudah di atas biasanya jarang ya Bapak. Cuaca lebih baik ya. Di atas itu cuacanya lebih baik karena itu kalau pengen nyaman terbang biasanya atau kalau menghadapi cuaca buruk biasanya pilot minta nambah ketinggian minta izin nambah ketinggian ya. Jadi sebenarnya sobat dirgaya itu nggak perlu khawatir ya Bapak ya. Pasti pilotnya itu berusaha maksimal dengan berbagai pengetahuan yang mereka dapatkan ya kayak seperti ini ya Bapak. Jadi kalau namanya pilot itu selain pengetahuannya ya. Jadi juga fungsi psikomotoriknya itu terlatih lah gitu ya. Jadi terlatih menghadapi berbagai macam masalah ya. Jadi trouble dalam penerbangan itu dilatih semua gitu ya. Baik terutama di sekarang ada simulator itu ya. Jadi kalau misalnya mesin mati satu, mesin dua-duanya mati atau itu udah gitu ya. Jadi sampai sekarang ini yang jelas ya, moda transportasi teraman itu adalah pesawat terbang lah gitu ya Bapak ya. Oke, jadi kira-kira itu ya. Nah ini untuk gambarin dikit ya. Jadi sebenarnya kalau flap itu fully retracted, maksudnya terlipat penuh itu ya jadi satu dengan sayap. Tadi ya Bapak ya nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau sudah di extend, sudah dikeluarkan, nah ini. Ini saya pernah lihat juga Pak waktu itu. Jadi kayak naik extended tiba-tiba naik. Tapi kalau yang naik ini spoiler, ini kita belum bicara sekarang. Yang ini ya Bapak. Yang hitam ini. Yang naik ke atas itu spoiler. Itu nanti aja 2022 lah. Habis ini Pak, beberapa jam lagi ya Bapak ya. Siap. Jadi itu. Jadi kita bicara yang flap ini ya.
Oke. Jadi dengan bicara ini, dengan pengetahuan ini, nanti Sobat Dirga bisa lebih apa ya Pak? Nggak usah merasa was-was gitu ya Bapak ya kalau naik pesawat, karena canggih gitu loh Bapak ya. Iya. Alat-alatnya itu dirancang sedemikian rupa ya Bapak ya untuk memudahkan. Ya, seperti kemarin saya sampaikan kalau sistem-sistem di pesawat tuh redundant. Redundant itu maksudnya ada backupnya ya. Oh, siap. Jadi kalau misalnya A, B, C, A bermasalah, B gantikan. Kalau ada planning tuh plan A nggak jadi, plan B, C sampai 25 huruf lagi masih banyak ya Bapak ya. Jadi aman lah Bapak, ada planning-planning cadangan yang disiapkan ya Bapak. Terus ini ya, dua perbedaan setting pada saat take off dan landing. Kalau take off itu turunnya hanya sedikit ya. Oh, hanya sedikit. Kenapa Bapak? Kok turunnya sedikit? Kenapa itu Bapak? Karena pengen mendapatkan kecepatan itu cepat gitu loh. Kalau turunnya banyak itu dragnya besar. Jadi ibarat orang jalan digondeli gitu loh. Kalau digondeli kapan kita larinya tambah makin cepat. Berat ya, Bapak, sehingga beban buat kita untuk mencapai kecepatan tertentu untuk airborne malah membutuhkan mungkin landasan yang lebih panjang malah. Oleh karena itulah turunnya cukup dikit aja. Mungkin 15 derajat paling ya 10 atau apa gitu ya. Mungkin posisi 1 atau posisi 5 itu terlalu berat ya Bapak ya. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah laju kecepatan diperoleh dengan penalti drag yang semini mungkin lah gitu loh ya. Cukup beda dengan pada saat landing ya. Oh gitu Bapak ya, beda ya memang kalau Bapak pada landing bedakan ya. Ini lebih gambarnya lebih turun gitu ke bawah ya Bapak bisa ya. Sampai full ya, full extended pada waktu bisa sampai 40 derajat. Kenapa? Karena kita bener nggak apa-apa. Nah, ya betul. Jadi penambahan drag yang tidak dibutuhkan pada waktu take off tadi itu sangat dibutuhkan pada waktu landing. Kayak digandoli ya Bapak ya, biar diem stop gitu. Digandoli dan dengan digandoli drag itu desainnya lebih steep ya, dengan kecepatan yang rendah gitu ya. Jadi dengan kecepatan yang rendah itu ya. Terus ya ini membantu efek pengereman sehingga nanti pesawat itu akan stop, akan berhenti pada jarak ini panjang landasan yang pendek, tidak terlalu panjang tadi yang sudah karena sudah digandoli dengan berat tadi ya Bapak ya. Jadi dengan adanya flap landing ini sih. Ya, jadi itu ya. Terus apalagi ini ya kita habisin aja lah. Nah, tadi kan ditanyakan tentang slot gunanya untuk apa. Iya, karena celah kecil terus kok bolak-balik disebut berarti harusnya berguna banget ya Bapak. Padahal cuma celah slot tadi itu celah ya. Siap. Nah ini tadi saya nyebut satu jenis flap itu cuma polar aja karena itu yang paling efektif dalam menambah gaya angkat ya. Siap. Sebetulnya masih banyak lagi. Kalau pesawat-pesawat militer biasanya plane ya, ini jenis plane. Sederhana sekali ya. Nih ya. Jadi yang bawah pesawat kecil biasanya plane lah. Ini yang bawah ini flapnya tadi Bapak Ijin. Iya ini flap ini. Oh, siap. Ya. Mungkin pesawat punya IDA itu kalau nggak split plane lah kira-kira gitu, jadi kecil aja gitu. Enggak. Jadi memang di ITDA itu Sobat Dirga kita punya pesawat latih ya Bapak ya. Iya. Emang ditujukan untuk pembelajaran ya Bapak ya. Nanti praktikum mengenal bagian-bagiannya seperti ini ya Bapak. Kemudian perawatan mesinnya juga ya Bapak nanti diajarkan di situ ya Bapak ya. Betul. Jadi silahkan lah kalau memang mau mengetahui lebih banyak, kita bisa datang ke ITDA dulu, mungkin main-main dulu ya Bapak, kita lihat dulu, nanti terus kita akan belajar dengan Pak Suyitmadi dan beberapa dosen lainnya ya Bapak ya. Insya Allah ya. Ya pokoknya belajar teknik penerbangan itu adanya cuma 2, seneng seneng sekali. Ya, jadi Sobat Dirga lihat adanya cuma seneng. Kalau saya itu malah sampai ke filosofinya itu kadang-kadang merasakan gitu loh. Ada nilai-nilai filosofis dari ilmu penerbangan itu. Oh gitu, yang masuk ke diri Bapak gitu ya waktu mempelajari gitu ya Bapak ya. Sehingga meningkatkan keimanan. Udah lain lagi lah. Oke ya. Jadi ini positif ya Bapak ya. Siap. Kemarin kan kita bilang tentang jadi ini aliran udara ya, kalau di sini disebutkan bandelier ini mungkin terlalu tinggi, aliran udara gitu aja. Itu ada udara yang masuk situ ya Bapak, siap. Untuk menghasilkan, untuk tidak stall itu harus nempel, attach ya terhadap kelengkungan ini, terhadap kontur ini ya. Bukan sampai ke sini. Tapi kalau sampai ke sini kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa. Harusnya biasanya kan pada lurus gini ya Pak. Ini kebalikan dengan orang ya. Kalau turun gini, ini kalau orang malah naik gunung gitu. Siap. Naik gunung, naik ketinggian gitu. Jadi menggeh-menggeh lah kira-kira ya. Jadi turun
kalau di sini oke, ini masih peningkatan bisa ngikutin, kecepatan. siap, Tapi Bapak. pada saat turun ini ibarat naik gunung malah, menggeh-menggeh gitu. Oh, gitu. Wah, kalau di sini lebih lagi itu. Akhirnya apa? Dia akan separate. Separate itu maksudnya memisahkan. Oh, siap. Karena waduh saya udah nggak mampu lah, nggak bisa ngikuti konturmu ini yang siap, udah Bapak. nggak nyaman lagi. Akhirnya energinya habis di sini. Dia akan lepas ya. Kalau lepas akan terjadi wake. Wake itu ulaan. Ulaan itu akan menghasilkan nanti akan meningkatkan drag gitu loh. Kalau meningkatkan drag cenderung untuk stall ya. Iya, untuk karena stall, kayak ditarik gitu ya Bapak ya, siap. Nah, oleh karena itulah maka kalau kemarin masih ingat gimana caranya Burung. bukan burung. Siapa, Pak? Nyiram kembang dengan selang siap, air ya. gimana supaya siramannya itu lempeng jauh lurus. Dipencet. Nah, dipencet. Siap, Artinya dipencet, apa? dipencet. Mengecilkan penampang ya nggak? Siap. Nah, ini sama ya. Kalau tadi itu tidak ada celah, ini ada celah ya. Siap. Ada kan bedanya dengan tadi Iya, ya. ini ada Nah, apa yang soalnya. terjadi? Kan waktu kita bicara terjadinya leak kemarin, tekanan di bawah sayap kan tinggi. Ini Siap. juga disebut ini high pressure air ya. Siap, daripada yang Tinggi, di atas, yang di ya, atas Bapak. rendah. Siap. Sesuai sunatullah. Sunatullah lagi. Jadi tekanan aliran udara itu selalu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. siap. Demikian juga ini. Jadi udara di sini akan mengalir lewat celah karena ini bocor kan ya. Iya, karena ada bolongan ya Bapak ya, ada siap. bolongan. Nah, Naik. ini kita ibaratkan penampangnya besar, kemudian penampangnya mengecil. Apa yang terjadi di sini? Terakselerasi seperti tadi itu selang yang dipencet tadi. Jadi tambah Tambah kenceng ya. jalan. Akselerasi peningkatan kecepatan berarti di situ ada tambahan energi kinetik, dorong yang tadinya Yang sudah males mau misah tadi, Yang tadi jangan misah ya Bapak ini ya, siap. tak kasih dorongan Ayo, gitu ya. gitu ya, Akhirnya disemangati Bapak ya, siap. sehingga dengan adanya slot itu mendelay adanya separasi tadi. Artinya apa? Seharusnya pesawat itu sudah stall tapi tidak stall jadi gitu loh stall. dengan adanya slot ya. Slot tadi, jadi dia menyemangati ya Bapak yang tadi yang udah iya. mungkin mau berhenti, ayo kita lanjutkan bareng-bareng, didorong gitu ya Bapak terus ya. tadi pertanyaan lagi, tadi bukan pertanyaan, masih inget nggak di polar flapnya Siap. Boeing tadi berapa slot? 3. Benar ya Pak? Ini Wah, baru benar, satu. saya Sobat nggak? Rika masih Ini ingat baru ya. satu. Berarti nanti ada lagi Bapak? Kalau 3 saya nggak punya gambarnya 3, tapi 2 ya. Siap. 2. Jadi di sini mau Berhenti tadi. separate, Siap. mau memisahkan diri, jangan itu Didorong. gitu ya. Siap. Di sini juga karena terlalu terjal ya turunnya ini. Iya. Mau memisahkan diri, jangan tak dorong lagi gitu loh. Siap, Ini benar. baru 2. Nanti ada Tambah lagi 3 satu. berarti tambah banyak dorongan Akhirnya ya Bapak ya. Ini Siap. lebih camber kan. Akhirnya ini kan lebih camber itu. Siap. Belum kalau ditambah slot dan slide atau Yang di leading edge depan. flag di depan. Siap. Itu lebih camber. Jadi Lebih melengkung gitu ya yang Bapak. tadinya kalau pada saat street and level maksudnya terbang cruising, Siap. kecepatannya tinggi itu ya relatif lengkungnya kecil gitu ya. Siap. Tapi tiba-tiba pada saat mau landing itu lengkungnya menjadi Melengkung sekali gitu melengkung ya Pak. sekali, Siap. ya itu ya. Kalau istilahnya begitu camber ya. Siap. Nah, Besar. yang camber itu akan menghasilkan lip yang lebih besar daripada yang lurus tidak tadi ya, Pak, terlalu ya. camber Tidak lah terlalu kira-kira gitu melengkung lah ya, Pak, ya. oleh Melengkungnya karena itu sedikit. ya tadi itu tidak stall karena selalu mendapatkan tambahan energi kinetik gitu Jadi ya, slot tadi sehingga ya, tidak Bapak, ya. mau Siap. separasi, tidak mau memisahkan diri dari kontur ini sampai akhir gini. Siap, sudah ya. didorong terus. Sehingga dengan demikian maka meskipun kecepatannya rendah gitu Siap. dan juga dengan angle of attack besar, pesawat itu nggak akan stall gitu loh, Siap. sehingga bisa melakukan pendaratan dengan baik. Dan Siap. kalau yang take off tadi karena turunnya hanya kecil ya, Siap. tambahan lead didapat tapi penalti drag-nya sangat minim sehingga laju kecepatan cepat diperoleh sehingga dia cepat airborne gitu ya. naik gitu ya, Bapak, sehingga ya. beda sehingga jarak landasan yang digunakan itu Cukup kecil relatif saja. lebih pendek gitu Siap. daripada kalau tidak ada Flap tadi flap ya, Pak. tadi. Ya Siap. kira-kira seperti itulah ya. Siap. Nah, ini juga sama dengan sled dan slot tadi itu ya. Siap, itu Ini slotnya di situ ya Bapak. di posisi dua airfoil ini sama ya, sudut serangnya sama, delangaknya itu sama ya. Ya. Cuman ada slotnya di Nah, sini. ini yang unslot. Nggak Apa pakai. yang terjadi? Ini nggak mampu lagi untuk mengikuti kontur ini. Udaranya udah sehingga buyar lepas, semua ya. itu Pak. Separate dia, separate. Dia bubar jalan gitu. Separate beda sama the boss ya. Kalau the Siap. boss itu cerai. Ini misah ya. Memisahkan Misah gitu ya, Bapak. Nah, tapi kalau pakai slot
begitu slot dikeluarkan kemudian slot dikeluarkan kemudian ada slot, slotnya datang, maka di sini ada energi tambahan, energi kinetik tambahan, sehingga yang tadinya di sini mau memisahkan diri, lagi, jangan Bapak. misahkan diri gitu. Ayo loh. kita bersatu. Kita tetap bersatu aja, tetap attach saja, tetap jadi melekat mengikuti kontur ini gitu loh. Siap. Jadi tidak stall meskipun dia kecepatannya rendah dan juga angle of attack-nya itu tinggi gitu loh ya. Siap. Jadi seperti itulah ceritanya gitu ya. Terus mungkin kita ini mungkin anulah ya ini tadi ada turbulen tuh ya Bapak ya. Saya lihat kata-kata itu Bapak turbulen kalau gitu. tidak Siap. pakai sled, tidak pakai slot, ini gambaran drag-nya tinggi ya. Drag-nya tinggi ya. Nah, kemudian kalau ini yang pakai sled yang bawah ini ya. Yang pakai. Nah ini ya, jadi ada energi kinetik di sini. Siap, jadi drag-nya jadi rendah ya Bapak. Drag-nya rendah siap. karena weight di sini minim sekali gitu loh ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, ini kalau membaca ini ya. Bayangkan ini ya. Ini gambaran Kalau ini plain wing maksudnya ya wing tanpa flap ya. Siap Bapak. Ini berarti nggak ada flapnya Bapak. Ini apa ini yang di sini apa? Slot. Kalau ini plain wing yang tapi sampai di sini ya. Kalau di sini ini menggambarkan polar flap plus leading edge plus sled and slot itu. Siap. Jadi bisa kita lihat dia ini ya. Lap coefficient CL tadi. Siap. Kalau CL-nya di sini tinggi. berapa ini? Kira-kira 4 ya? Iya. Dapat 4 itu ya. Tapi kalau yang plain flap tanpa ini cuma berapa ini 1,5 atau berapa ya? Ya, 1 sampai 2 ya. Sorry, ini 1,5 di sini ya. Siap. Ya kira-kira 1,5 lah. Siap. Nah, itu bisa ditingkatkan dengan high lift devices tadi bisa mencapai 4 CL-nya ya. Iya, siap. Dengan demikian ya tadi V-nya atau Jadinya kecepatan stallnya kan menjadi turun ya, turun cukup signifikan. Sehingga kalau kita lihat ya pesawat itu kalau mau take off kelihatannya pelan banget gitu ya, dari jauh gitu deh. Siap. Ya itu mungkin niru burung juga kok, coba perilaku burung kalau mau hinggap di dahan. Siap. Mesti ada perubahan di bulu-bulunya. Ya, jadi seakan-akan dia mengerem dirinya gitu sehingga dia bisa cakarnya itu bisa langsung hinggap di dahan dengan sempurna lah kira-kira kayak gitu loh gitu ya. Jadi ya itulah ya kira-kira kelihatannya ini udah habis sih Mbak. Jadi memang menarik sekali ya Bapak. Kalau kita lihat juga tadi Sobat Dirga dari beberapa penjelasan Pak Suyitmadi itu memang agak sedikit Bapak teknis sekali ya di sini ya. Tapi kita bisa tadi kembangkan dengan cara kalian, makanya nanti kalian jika berminat atau ingin tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana sih si flap tadi mengakibatkan pesawat itu atau membantu pesawat itu bisa terbang ataupun landing ya Bapak ya, tadi take off sama landing, kalian bisa join atau gabung di sini di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Kami mempunyai 5 program studi S1 dan 1 program studi D3, yaitu ada di sini teknik dirgantara ya yang pastinya akan membahas tentang penerbangan ya secara lebih dalam dan detail. Kemudian juga ada teknik mesin. Teknik mesin di sini juga membahas tentang mesinnya pesawat terbang ya Bapak ya, walaupun ada konsentrasi mesin yang lain ya Bapak. Kemudian ada juga teknik industri. Industrinya juga, jadi semua jurusan di sini tuh ada hubungannya ke pesawat terbang. Jadi kayak industri, ada industri di penerbangan, kemudian ada teknik elektro juga dari elektronika penerbangan, kemudian juga ada yang terakhir adalah teknik satu lagi ya? Mesin sudah, dirgantara sudah, industri sudah. Informatika. Baik Bapak. Di sini informatika, kita kan biasanya ngomongnya informatika itu komputer ya Bapak ya. Benar, memang di sini kita bahas tentang komputer, tapi tetap akan ada konsentrasi yang menjurus ke komputer untuk penerbangan ya Bapak ya. Jadi nanti memang kalau Sobat Dirga benar-benar ingin berkecimpung atau nantinya akan berkarir atau pengen berkarirnya di dunia penerbangan, maka sangat cocok sekali untuk belajar atau menimba ilmu di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, karena semua jurusannya akan ada ilmu-ilmu yang ke penerbangan. Yang terakhir ada satu lagi Bapak, D3 Aeronautika ya. Jadi di situ lebih ke pengalamannya, maksudnya praktikum ya, karena D3 ya Bapak ya, diploma 3 gitu ya. Itu juga langsung ke penerbangan, lebih ke perawatannya nanti tentang pesawat-pesawatnya seperti itu. Kalian nanti bisa cek juga cara pendaftarannya di sini.
kamu bisa cek di pmb.itda.ac.id. Di situ nanti akan ada cara pendaftaran, terus syarat-syaratnya dan semuanya di situ. Begitu Bapak ya. Mungkin nanti ketika Sobat Dirga masuk ke sini, insya Allah kita akan masih bertemu dengan Pak Suyitmadi ya Bapak ya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Suyitmadi atas kesediaannya hari ini dan informasi yang diberikan. Ya, jadi para Sobat Dirga bisa mengetahui tentang apa sih yang bisa membantu pesawat itu tadi take off ya Bapak ya. Kadang kan kita itu amazed atau wondering gitu, gimana sih kok tiba-tiba habis jalan terus tiba-tiba naik seret gitu ya Bapak ya. Padahal dia berat sekali. Ternyata ada tadi ya high lift devices yang membantu dia untuk ngangkat ya, walaupun pakai kecepatan rendah gitu, karena kan habis ini terus naik. Dan juga untuk landing Bapak, biasanya kan dia mikir pesawat tuh kecepatannya sangat tinggi, gimana caranya dia ngerem gitu ya, apakah ada, kalau di sepeda motor ada alat buat ngeremnya ya, ternyata alatnya adalah di sayapnya tadi yang membuat ada gaya beratnya itu lebih tinggi dengan kecepatan yang rendah biar dia berhenti. Dan ternyata tadi alat tersebut juga membantu di sisi ekonomi ya Bapak ya, dari sisi runway-nya juga bisa nggak terlalu panjang gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di Bincang ITDA selanjutnya. Saya Rindu Alri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.